para pemain timnas Indonesia sudah tiba dan menginjakan kaki di negeri Sakura, Jepang. Melakoni laga terakhir di putaran ketiga grup C, timnas Indonesia dengan gagah tiba di Jepang menghadapi tim tuan rumah yang akan digelar di Osaka, Jepang besok Selasa tanggal 10. Hari ini kita membuat konten di Jepang. Bukan Bung Harpa di Jepang. Hari ini kita akan mengenal sosok yang menjadi kunci kemenangan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Siapa lagi kalau bukan kakak Ricky Ricardo Kambuaya. Hari ini spesial untuk kakak Ricky. Kita membuatkan konten spesial mengenal sosok Ricky Kambuaya. Siapa dia? Kita akan menyimak dan mengenalnya lebih dalam. Di kepelatihan Pak Sintayong kemarin, Ricky Kambuaya jarang diturunkan. Itu pun kita bisa melihat kakak Ricky hanya duduk diam di bangku cadangan beberapa kesempatan. Dan beberapa kesempatan gak diikut sertakan. Siapakah Ricky Kambuaya? Dan kita sudah mengenalnya dan sudah lama juga nama ini selalu disebutkan baik reporter, komentator, dan lainnya. Untuk mengenalnya lebih dalam, kita hari ini spesial untuk Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya terlahir di Sorong, Papua Barat pada tanggal 5 Mei 1996. Ini biodatanya. Di lapangan bola kita mengenal sosok Ricky yang begitu dingin, begitu pendiam. Nah, kali ini kita akan mendengarkan suara kakak Ricky karena di lapangan nggak pernah bicara ataupun tersenyum, terbahak-bahak apalagi. Coba kita dengarkan sedikit ungkapan rasa Ricky Kambuaya berikut ini. Bisa untuk studi itu di Sleman, ya baru pertama kali di Liga 1, terus saya tidak dapat bermain. Nah, itu membuat saya terpukul. Jujur sih, kalau jujur saya bangga juga, terus saking bangganya sampai sedih karena ingat almarhum bapak saya, selalu support, mendukung, punya rasa bahagia, senang, tapi salah satunya juga saya sedih karena bapak tidak bisa nonton langsung, hadir langsung di timnas. Kalau di timnas itu mau membanggakan seluruh masyarakat Indonesia, ya, berikan yang terbaik, pokoknya membawa Indonesia yang timnas terlebih khusus timnas lebih baik. Berawal dari main tarkam hingga akhirnya jadi pemain underrated di timnas Indonesia, yaitulah perjalanan seorang Ricky Kambuaya. Pada awalnya dia adalah pemain tarkam di kampungnya di kota Sorong, Papua sana. Dia bergabung dengan klub tarkam bernama World It FC. Tanpa disadari ternyata Ricky begitu berbakat bermain bola. Hingga pada tahun 2016 dia bergabung dengan tim PON Papua. Sehabis PON 2016 dia masih tanpa klub profesional. Lalu dia ikut seleksi PSMP Mojokerto. Akhirnya dia gabung ke PSMP Mojokerto dan main di Liga 2. Tahun 2019 dia direkrut PSS Sleman dan bermain gemilang di Liga 1. Tahun 2021 saat gabung Persebaya jadi titik baliknya. Kambuaya tampil memukau hingga berhasil dipanggil ke timnas Indonesia. Hingga sekarang dia terus tampil konsisten dan menjadi salah satu pemain underrated di timnas Indonesia saat ini. Dan berikut kita akan menyimak ulasan Icap Sport lengkap tentang profil Ricky Kambuaya, mengolah si kulit bunda di lapangan, dan kemampuan pesepak bola dari Papua dan Timur Indonesia. Tak ada luka yang lebih dalam dari melihat lambang kebesaran negeri ini direndahkan di tanah asing. Itulah luka yang ditoreh saat timnas Indonesia dipaksa menelan kekalahan 2-1 dari China di leg pertama. Banner yang menampilkan simbol-simbol kebanggaan Indonesia dipaksa untuk dicopot, diturunkan, seolah harga diri negeri ini bisa diinjak begitu saja. Dan lebih dari itu, para pahlawan kita di lapangan, para pejuang Garuda yang dengan tulus menghampiri para pendukung setia justru mendapat cemoohan dan diusir oleh supporter tuan rumah. Sakit,
perih membakar dada. Kekalahan itu bukan sekadar kehilangan poin, tapi juga penistaan terhadap martabat bangsa. Namun dari bara penghinaan itulah, api amarah pun menyala dan dendam membuncah. Di sanubari setiap pemain Garuda, satu suara menggema, "Kita akan balas, kita akan bangkit demi merah putih yang tak pernah tunduk." Hingga akhirnya tibalah momen yang dinanti seluruh anak bangsa. Partai hidup dan mati, leg kedua Indonesia melawan China. Ini bukan lagi hanya sebuah pertandingan. Ini adalah pertarungan harga diri, mimpi dua bangsa raksasa Asia yang saling jagal demi satu tujuan mulia, tiket menuju Piala Dunia 2026. Di tubuh Garuda ternyata tersembunyi satu senjata rahasia. Seorang pemain yang tak mereka hitung, tak mereka deteksi, dan tak mereka prediksi. Pemain itu adalah Ricky Kambuaya, si pendiam dari timur. Pemain yang di leg pertama bahkan tak menyentuh bola sedetik pun karena hanya duduk diam di bangku cadangan. Tapi malam itu, saat atmosfer Gelora Bung Karno berubah menjadi neraka bagi tim tamu, Ricky Kambuaya lah sosok Garuda yang menjelma menjadi badai. Tanpa banyak bicara, tanpa gestur berlebihan, Ricky hadir sebagai aktor utama dari panggung balas dendam Garuda. Ia tak hanya mengacak-ngacak lini tengah China, ia menghancurkan ritme mereka, menembus pertahanan mereka, dan memimpin serangan seperti jenderal perang yang tak dikenal, tapi justru yang paling mematikan. Sungguh malam itu ia adalah kejutan, ledakan, dan juga bukti bahwa Garuda selalu punya cara untuk bangkit dari diam, dari senyap, dan dari arah yang tak pernah musuh duga. Ricky bukanlah tipe pemain yang terlena dalam euforia menyerang dan lupa akan tanggung jawab bertahan. Tidak. Pemain asal timur ini menempatkan dirinya jauh ke dalam, nyaris menyatu dengan lini pertahanan timnas Indonesia. Tapi justru dari sanalah bencana bagi China dimulai. Saat serangan balik meledak, Ricky menjelma menjadi mimpi buruk paling kelam bagi timnas China. Lihat bagaimana cara Ricky mengontrol bola. Dribblenya bukan sekadar gocekan, tapi seperti pernyataan perang. Ia membawa bola dari garis pertahanan kita, melaju bagikan anak panah yang dilepaskan dari busur Papua. Anak panah itu tak terhentikan dan menembus jantung pertahanan lawan dengan elegan sekaligus brutal. Saking tak mampunya pemain China menghentikan pergerakan sang mutiara hitam, mereka pun menyerah pada satu-satunya cara, yaitu melakukan pelanggaran dengan menarik jersey seorang Kambuaya. Dan itu tak terjadi sekali, berkali-kali. Ricky menjadi duri tajam yang menusuk konsentrasi lini belakang China. Setiap sentuhannya membawa ancaman, setiap pergerakannya menebar ketakutan, hingga tibalah puncaknya. Dalam satu momen yang tampak biasa, defender China mengira bola itu akan keluar lapangan. Mereka lengah, tapi dari balik bayang-bayang, sosok yang mereka anggap tak berbahaya menyelinap diam-diam. Dan pelanggaran terjadi di dalam kotak penalti China. Si senyap itu sungguh mematikan. Insiden itu langsung memicu reaksi dari para pelatih timnas. Patrick Kluivert dan Denny Lanzard langsung berdiri. Tapi satu sosok yang tampaknya tak kaget adalah orang yang paling percaya pada Ricky sejak awal, Alex Pastor. Ia tahu bintang dari timur ini tak pernah main-main. Dan Ricky, ia hanya meringis, ekspresinya datar. Tapi kita semua tahu, sentuhan semacam itu tak mungkin membuat sekaliber Ricky Kambuaya merasakan sakit yang sebegitunya. Kita semua tahu itu hanyalah gimik belaka. Tapi sungguh permainan licik dari China seperti di leg pertama memang harus dibalas. Dan Ricky lah yang menjadi aktor utama dari pembalasan kelicikan itu. Saat wasit berjalan menuju layar VAR, seluruh stadion pun seolah menahan napas. Detik-detik sungguh menentukan. Dan ketika wasit berbalik badan kemudian menunjuk titik putih, gemuruh GBK pun meledak. Ricky hanya berjalan pelan, raut wajahnya masih menahan sakit. Tapi percayalah, itu bukan ekspresi menahan rasa sakit fisik, itu adalah luapan emosi, dendam, dan tekad yang tak bisa lagi ditahan. Dan ia pun berteriak, bukan karena kesakitan, tapi karena inilah momen keadilan yang ia perjuangkan sejak peluit awal dibunyikan. Ole Romani sang Algojo menjalankan tugasnya dengan dingin. Satu tembakan, satu gol.
Dan itu menjadi gol satu-satunya yang tak hanya memberi Indonesia kemenangan, tapi juga mengubur mimpi China ke Piala Dunia 2026. Mungkin saat itu staf analisis China bergumam dalam diam, siapa pemain ini? Mengapa kami tak mengenalnya? Mengapa ia tak masuk dalam data kami? Dan jawabannya adalah, inilah senjata tak terdeteksi Indonesia. Bukan bintang dari luar negeri, tapi mutiara dari timur. Si pendiam milik kami yang bernama Ricky Kambuaya. Ada satu hal yang lebih luar biasa dari semua aksi Ricky Kambuaya malam itu. Bukan tekniknya, bukan gocekan mautnya, yang paling menggetarkan justru adalah mentalitasnya. Karena di atas kertas, ia adalah pemain pelapis, seorang yang selama ini jarang sekali mendapat menit bermain. Dan secara logika, seharusnya ia gugup, ia seharusnya kaku, ia seharusnya tampil ragu-ragu di panggung sebesar ini. Tapi Ricky justru tampil seperti seorang maestro yang akhirnya kembali ke panggungnya. Ia menikmati setiap detik permainan, seperti seorang pelukis yang akhirnya kembali menemukan kanvasnya. Di tengah hingar-bingar dunia sepak bola yang penuh sorotan, Ricky adalah sosok yang berjalan dalam diam. Ia bukan pemain yang dikelilingi spotlight. Ia bukan langganan pujian dari media. Ia bukan pemain viral di media sosial. Tak ada euforia besar yang mengikuti namanya. Tak ada fanbase yang membuat konten tentangnya. Tapi Ricky tidak peduli dengan semua itu. Ia tak mencari ketenaran, tak pernah haus akan kamera, tak pernah memamerkan perasaannya di media sosial saat dirinya tak dimainkan. Ia tak pernah bersuara saat diremehkan, tak pernah mengeluh saat tak dipercaya. Ricky telah membuktikan bahwa menjadi penting dalam sebuah tim bukan berarti harus selalu menjadi pusat perhatian. Karena terkadang pahlawan sejati adalah mereka yang bekerja dalam senyap tapi berdampak besar. Dan malam itu dari Stadion Gelora Bung Karno, sebuah pesan menggelegar dikirim ke seluruh dunia, bahwa bintang tak selalu harus bersinar terang di langit. Kadang mereka bersinar di tanah, dalam diam, dalam kerja, dalam pengorbanan. Dan di tanah itu, di tengah pertempuran yang penuh tekanan, Ricky berdiri tegak sebagai bukti bahwa mutiara Papua tak pernah padam. Sebagai penutup, Ricky tak datang untuk jadi bintang. Ia datang untuk jadi peringatan bahwa dalam diamnya, Indonesia masih menyimpan kekuatan yang belum pernah pihak lawan hitung. Dan malam itu, dunia baru saja melihatnya. Melihat sebuah ledakan dari talenta milik Indonesia bernama Ricky Ricardo Kambuaya. Terima kasih untuk Abang Icam Sport dan semua admin-adminnya. Kanal Icam kenapa kita sangat sungguh sukai, karena ungkapan, naskah, kata-kata yang dipilih, kata-kata yang puitis, itu yang kita senang dari Icam Sport. Sekali lagi terima kasih. Dan buat Kakak Ricky terus bersemangat. Kami seluruh pencinta sepak bola Indonesia mendukung semua langkah dan kemampuan trik di lapangan Kakak Ricky Kambuaya. Sekali lagi terima kasih. Demikian konten hari ini. Didi sama teman pamit. Assalamualaikum.